dinamis dan web statis. Nah, mungkin kalau kalian sudah coba pakai kode yang sudah saya berikan sebelumnya, kalian akan tahu jelas ya bahwa ya web dinamis itu, web statis itu memanfaatkan data apa adanya yang ada di file. Kita lanjut lagi. Ini tadi saya tunjukkan, kalau di web dinamis kita sudah bisa mengakses database server, tapi tidak dengan JavaScript yang ada di browser. Ini contoh regular expression, silahkan dicari sendiri ya. Nah, ini adalah textbook yang digunakan kalau mau belajar PHP, MySQL, JavaScript, sangat bagus sekali. Ya, kalau di saya hanya menjelaskan yang praktis-praktis saja ya, yang singkat juga. Nah, ini yang di awal di dasar dipelajari, yang akan kita pelajari ada prinsip PHP, tipe data dan operator, serta flow control. Sebenarnya prinsipnya ini sama ya, sama saja dengan yang ada di bahasa pemrograman lainnya. Bedanya mungkin ya dia sudah memanfaatkan web server. Ya, yang disebut server dia itu sebenarnya tidak lain adalah komputer biasa, sama seperti yang teman-teman gunakan sekarang ini. Walaupun tentu saja dengan spesifikasi yang berbeda ya. Kalau di komputer kita mungkin hanya menggunakan 4 core, nah di server itu bisa 23 core CPU atau 24 core CPU. Kalau di RAM kita bisa mungkin di laptop kita mungkin ada 8 GB RAM, kalau di server bisa 64 GB RAM. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau menggunakan bahasa berbasis server ini seperti PHP, maka dia bisa memanfaatkan spesifikasi server tadi. Sejarahnya ditulis oleh Rasmus Lidov. Nah, ini yang ada di diagram yang saya sebutkan sebelumnya, ini dijelaskan per tahapan di buku itu. Bagaimana pengguna memasukkan alamat URL server.com sampai akhirnya diproses di server dengan PHP, kemudian dihubungkan dengan database server. Dalam hal ini MySQL ya. Dan akhirnya um, yang ditampilkan diambil dari database ditampilkan lagi kepada pengguna dengan tampilan yang lebih baik menggunakan bantuan CSS ya, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh penggunaan PHP. Kita harus menggunakan tag PHP, kemudian menyisipkan. Nah, ini ada function bawaan dari PHP, yaitu function get. Nanti function kita akan pelajari di sesi selanjutnya. Akan dibaca. Nah, slide-nya juga bisa diakses ya di Google Drive saya. Itu pemrograman berbasis platform. Nah, kalau ini membahas apa ini? Ini yang seperti saya sudah sampaikan berulang kali bahwa PHP itu sangat loosely typed language. Jadi dia tidak sangat longgar terhadap tipe tipe data. Kita bahas tipe data ya. Jadi integer, string, atau boolean, nah atau float itu tidak ditekankan di awal, tapi cukup kita tuliskan variabelnya dollar variabel. Nah, misalkan begitu, itu tidak perlu kita definisikan di awal tipe datanya. Untuk operatornya itu sama seperti bahasa lainnya, ada aritmatika, tambah kurang kali bagi, kemudian untuk operator logik juga ada. Kemudian ini ada looping dan kondisional. Nah, itu sebenarnya makanya saya percepat karena sama saja dengan bahasa lainnya. Jadi kita akan coba praktikan ya. Nah, mungkin bagi saya yang paling penting ini function mungkin yang merupakan unit dasar dalam pemrograman function. Nah, di sini apa ini? Kita lihat ada membuat function dalam PHP. Nah, bagaimana membuat fungsi sendiri, kemudian bagaimana memanfaatkan function yang sudah ada. Nah, ini contohnya yang function yang sudah ada itu, maksudnya yang sudah dibuat oleh PHP itu sendiri adalah function get. Makanya saya kembali ke belakang tadi ya, ada function get. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat fungsi. Nah, ini dia contoh fungsi yang kita buat ada fungsi index. Nah, function index, nah ini sama dengan aturan sebelumnya di mana variabel yang ada di PHP itu tidak didefinisikan tipe datanya. Maka fungsi juga sama mengikuti aturan yang sama ya.
Di sini kita tidak definisikan apakah dia sebuah fungsi void atau fungsi yang mengembalikan suatu nilai. Contohnya kita lihat function index ini, kalau di bahasa lain mungkin kita harus definisikan function void index, artinya index itu tidak mengembalikan apa-apa. Tapi di PHP tidak perlu kita definisikan. Sama kayak Python ya, sama ya. Tipe baru. Nah, ini kalau kita menyisipkan argumen, kita bisa sama seperti dengan bahasa lainnya, kita sisipkan di antara dua dalam kurung ini, parenthesis. Kemudian, itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini cara membuat function yang ada balikannya. Jadi sama persisnya, baik yang void, function void, atau function yang punya nilai balikan, yaitu tambah, itu tidak didefinisikan tipe data functionnya. Nah, ini contoh praktek bagaimana menggunakan kode function PHP. Nah, ini adalah contoh function dalam PHP yang tampil di layar kalian ini adalah contoh kelas. Nah, sebenarnya kalau kita mau menjalankan kode PHP itu, kalau kita menjalankan kode PHP, kita bisa menjalankan melalui web server atau kita bisa jalankan melalui web server atau bisa kita jalankan melalui CLI biasa. Sebagaimana mungkin kalian sudah pernah coba jalankan kode C++ atau kode Python kalian. Atau kode Java sekarang mungkin ya, sambil belajar Java. Jadi itu bisa kita jalankan dengan CLI biasa. Nah, ini contoh saya membuat fungsi tadi, saya masukkan dua variabel var1 dan var2, kemudian kita tambahkan kata kunci return untuk mengembalikan nilai. Nah, ini salah ya. Saja kita mau menjumlahkan, kalau nama fungsinya tambah ya harusnya em, kerjanya itu adalah fungsi penjumlahan ya. Nah, seperti ini nih. Kemudian ya kita panggil dengan menuliskan tambah, masukkan argumennya 2 dan 4, dan jangan lupa echo. Echo cukup seperti ini. Ini cara membuat fungsi buatan sendiri di PHP. Artinya bukan fungsi yang disediakan oleh PHP itu sendiri, tapi fungsi yang kita buat sendiri. Nah, ini adalah contoh cara menyisipkan variabel, di string PHP. Nah, itu kita harus menggunakan bukan kutip satu ya, melainkan double quotes, atau kutip dua. Seperti ini. Nah, jadi bisa kita buka terminal kita. Kalau di sini saya menggunakan WSL, kita buka, kemudian kita panggil saja PHP. Nah, kalau caranya mengetahui apakah PHP kita sudah terinstall atau belum, kita bisa menuliskan PHP min v. Tapi ini ingat ya di WSL. Nah, ini adalah bukti bahwa PHP saya sudah terinstall dengan versi 8.5. Jadi kalau kalian yang belum punya, silakan diinstal sendiri PHP-nya. Saya coba cari PowerShell tadi, tapi tidak ada. Kalau PowerShell mungkin php.exe ya. Nah, ini cara lain adalah cara ini contoh cara menginstal di PHP di WSL kita. Teman-teman tinggal cari saja di Google dengan kata kunci install PHP WSL. Langsung diberikan panduan untuk bagaimana caranya install PHP di WSL. Sangat mudah sekali nih, cuma 4 step. Seperti itu. Nah, nanti langsung ada. Tapi kalau kalian memilih menggunakan SAM, maka itu sudah dibentuk dalam paket. Nah, ini saya sudah kasihkan link YouTube-nya tadi. Ini contoh videonya. Nah, kalau SAM itu kayak begini ya, sudah paket. Jadi di dalamnya sudah ada Apache Web Server, ada PHP-nya juga sudah diinstalkan yang terhubung ke web server, kemudian dan MySQL-nya. Ya, tinggal teman-teman pilih saja, saya bebaskan mau install seperti apa. Nah, kembali tadi ke membuat fungsi kita sendiri. Jadi, jika interpreternya sudah terinstall di WSL kita, kita tinggal tulisan PHP, kemudian ini file yang kita coding tadi ya, function 26 PHP. Nah, kita lihat, ini ada hasilnya, walaupun tidak rapi ya, tampilannya. Tidak rapi karena tersisip di belakang sini, maka kita bisa tambahkan new line. Nah, di sini kalau tag HTML tidak bekerja ya, ini saya salah tadi.
Tapi dia BR akan ditampilkan sebagai string BR biasa. Kecuali kita jalankan kode PHP kita tadi di web server, maka akan dikonversi tadi BR kita akan jadi break new line. Tapi kalau menggunakan CLI biasa, kita pakai slash n. Ini dia, sel tambahnya 6 ya. Jadi itu adalah cara membuat function dengan tipe balikan integer. Sama saja. Bahasa-bahasa lain. Ini CLI tadi yang saya jelaskan. CLI singkatan dari Command Line Interface. Jadi dia tidak menggunakan tidak menggunakan browser menjalankan kode PHP ini. Ya, jadi sudah kelihatan bedanya ya dengan JavaScript yang kita sudah coba kemarin. Kalau JavaScript kita tinggal klik kanan ininya, filenya, kemudian open dengan browser langsung dijalankan ya logic logic terkait JavaScript, pengulangan atau looping atau kondisional itu bisa langsung dijalankan karena engine JavaScript-nya itu ada di browsernya. Kalau PHP tidak, PHP itu di web servernya atau menggunakan interpreter PHP yang kita sudah lihat sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita ls lagi. Nah, kita sebentar.